Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat sore dan salam. Hari ini kita ada dalam kesukacitaan dalam perjumpaan kita, di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap ada dan hadir dalam persekutuan kita, dalam ibadah Patuan Berayat, dalam ibadah keluarga. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah memungkinkan kita untuk sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga kita diperkenankan untuk menikmati persekutuan kita dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan mengingat karya Tuhan, kita akan bersama-sama mulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya indah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau telah memberikan kekuatan dan kearifan hidup bagi kami. Dan karena apa yang Kau berikan, kami boleh menyelesaikan tugas kami hari ini. Sore ini dalam kesukacitaan kami, karena apa yang sudah Engkau nyatakan, kami ada dalam persekutuan, membangun ibadah, membangun kehidupan rohani kami melalui persekutuan ini. Biarkanlah Engkau sendiri yang memungkinkan kami untuk boleh menikmati persekutuan ini. Dan biarkanlah dengan segala ketulusan hati pada saat ini, kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian yang pertama dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 19, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pamuji kunjuk Gusti. Kita tidak hanya akan memuji Tuhan, tapi kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan kita berdoa memohon supaya Allah sendiri yang berkarya dalam kita akan merenungkan apa yang menjadi sabda-Nya. Mari berdoa. Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami. Hadir untuk menemani, hadir untuk memimpin, hadir untuk membersamai, hadir untuk menopang kami. Dan dalam keyakinan itu, saat ini, kami anak-anak-Mu ya Allah, akan
membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Oleh karena itu kami juga percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Mohon hikmat Tuhan dalam karya Roh Kudus. Supaya sekalipun kami anak-anak-Mu yang ada dalam keterbatasan ini, tetap boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang baik dan apa yang berkenan dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkatilah kami yang mewartakan dan yang menerimanya, supaya sungguh-sungguh semuanya itu akan berbuah dalam kehidupan kami, dan firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Berkatilah kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, kita akan membuka dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dalam suratnya yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang dituliskan untuk kita. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalamnya Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antaramu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Belum berapa lama atau belum lama kita ini menyelenggarakan ibadah tatap muka di gereja. Sekarang ini tampaknya sudah terancam lagi untuk tidak bisa lagi dilaksanakan. Mudah-mudahan saja tidak. Itu mudah-mudahan. Ini mengingat perkembangan virus COVID-19, varian Omikron yang cepat berkembangnya begitu rupa.
Saya sempat membaca tulisan seorang dokter begini. Kalau dulu varian Delta itu akan menulari 7 dari 10 anggota keluarga. Tetapi varian Omikron ini akan menulari 10 dari 10 anggota keluarga. Artinya apa? Artinya adalah bahwa penyebaran virus ini akan begitu cepat. Orang yang pernah terpapar sebelumnya sangat mungkin akan terpapar oleh virus ini karena memang variannya berbeda. Yang sering kita takutkan kini saudara-saudara, terkait dengan berkembangnya Omikron yang semakin mengganas ini. Selain dari sisi kesehatan dan ekonomi, adalah dari sisi kehidupan persekutuan dan komunitas yang mulai renggang atau kalau kita boleh mengatakan mulai ada jarak. Terjadinya perubahan-perubahan besar di tengah-tengah kehidupan kita, bukan dalam skala kecil tapi juga dalam skala besar di dunia ini tentang hidup, gaya hidup dan karakter manusia, karakter setiap kita yang seolah-olah turut berubah dengan perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Dalam kehidupan persekutuan kita di gereja, saudara-saudara, juga ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Kekhawatiran-kekhawatiran bahwa ikatan kebersamaan umat itu juga akan semakin merenggang. Karena kita sudah tidak bisa berkumpul lagi, kita sudah tidak bisa bersama lagi untuk secara langsung ada dalam perjumpaan seperti yang dulu pernah kita alami ketika pandemi COVID-19 ini belum menggerogoti kehidupan kita. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang demikian ini? Hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika. Saya melihat di sana ada, kalau boleh katakan ini semacam kemiripan antara kehidupan kita dengan kehidupan jemaat di Tesalonika. Memang tidak secara keseluruhan saudara-saudara, tapi saya melihat khususnya ini terkait dengan keterbatasan dan pembatasan dalam bersekutu. Jadi kalau saya boleh menceritakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkait dengan kehidupan jemaat di Tesalonika. Sebenarnya jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus dan Silas. Kalau kita perhatikan dalam sejarahnya dalam Kisah Para Rasul pasal 17, pada saat itu Rasul Paulus masuk dalam rumah ibadah di Tesalonika, rumah ibadah orang-orang Yahudi, menerangkan beberapa bagian dari teks Alkitab di dalam perjanjian lama terkait dengan Mesias. Dan ia memberikan penjelasan itu. Memberikan penjelasan tentang Mesias, dan Rasul Paulus menegaskan bahwa Mesias itu menunjuk kepada Yesus. Kemudian beberapa orang Yahudi pada saat itu percaya. Demikian juga ada beberapa orang Yunani yang juga bertobat kemudian menerima Yesus. Dan kira-kira 1 bulan, Paulus itu melayani mereka di Tesalonika. Sekitar 1 bulan banyak orang yang mulai percaya dan bersemangat untuk mempelajari kitab suci. Artinya bahwa pada saat itu Rasul Paulus dengan pemberitaannya diterima oleh orang-orang di Tesalonika. Banyak orang yang bersemangat untuk belajar, banyak orang bersemangat untuk terus ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan identitas Mesias. Dan banyak orang pada akhirnya juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Jadi pada saat itu Paulus begitu populer di Tesalonika. Tapi sebagaimana hukum alam saudara-saudara, ada yang suka, tentu ada yang tidak suka.
Demikian pula yang dialami Rasul Paulus pada saat itu. Ada orang-orang Yahudi garis keras yang tidak suka. Mereka menjadi iri dengan keberhasilan Rasul Paulus. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka bersekongkol dengan petualangan pasar atau petualang pasar. Mereka kemudian membuat kekacauan. Kalau kita bertanya, apa tujuan mereka membuat kekacauan itu, saudara-saudara? Sebenarnya jawabannya hanya satu. Bahwa mereka ingin menghadapkan Paulus dan Silas itu pada persidangan rakyat. Yang namanya persidangan rakyat itu ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya mereka itu bisa dihukum dengan dirajam dengan batu. Akhirnya dengan kondisi seperti inilah Rasul Paulus pergi meninggalkan Tesalonika. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias terjanji, mereka juga pada akhirnya sepeninggal Rasul Paulus mengalami fitnah dan juga mengalami aniaya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak bebas lagi untuk bersekutu. Mereka menjadi tidak bebas lagi untuk ada dalam perjumpaan dan dalam satu persekutuan. Karena apa? Kalau mereka berkumpul, bersekutu, berjumpa satu dengan yang lain, mereka akan dilaporkan sebagai makar. Mereka akan ditangkap dan sangat mungkin mereka akan mendapatkan aniaya yang berat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Setelah dia mendapatkan kabar dari Timotius bahwa jemaat yang ditinggalkannya saat itu dan jemaat yang sudah dirintusnya selama 1 bulan itu ternyata bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan, bertumbuh di tengah-tengah keberadaan di mana mereka difitnah sana sini. Dan Paulus mengungkapkan kebanggaannya kepada jemaat Tesalonika. Bahkan Paulus dikatakan memuji mereka sebagai teladan atas kehidupan orang lain. Nah, kalau kita bertanya saudara-saudara, apa yang menjadi rahasia pertumbuhan jemaat di Tesalonika? Padahal mereka itu hanya 1 bulan berjumpa dengan Rasul Paulus. Mereka itu hanya 1 bulan belajar dengan Rasul Paulus. Untuk selanjutnya mereka itu belajar sendiri tanpa mentor, tanpa pendamping. Apa yang menjadi rahasia mereka sehingga mereka tetap boleh bertumbuh, berkembang seperti apa yang didengar oleh Rasul Paulus dari Timotius? Saya melihat saudara-saudara, ada beberapa alasan mengapa jemaat di Tesalonika itu berkembang di tengah-tengah segala keterbatasan itu. Alasan yang pertama, karena pertumbuhan, perkembangan jemaat itu adalah pekerjaan Allah. Mari perhatikan ayat yang keempat dari bacaan kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka itu dikasihi Allah, mereka dipilih oleh Allah. Oleh karena ini adalah pekerjaan Allah, maka itu tidak dibatasi oleh apapun. Oleh tekanan dari luar, oleh keterbatasan yang mereka hadapi. Kalau kita mengingat dalam sejarah perjanjian lama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kisah orang-orang di Niniwe nampaknya bisa menjadi contoh yang baik. Yang pada saat itu saudara-saudara, Yunus yang diutus oleh Allah itu boleh dikatakan ogah-ogahan untuk pergi ke Niniwe. Sampai pada akhirnya memang dia pergi ke Niniwe, tetapi dengan harapan bahwa Niniwe itu akan segera dihukum oleh Allah.
Tapi apa yang terjadi atas orang-orang di Niniwe, saudara-saudara, setelah Yunus itu mewartakan berita pertobatan, ternyata kita bisa melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi orang-orang Niniwe dan menyelamatkan mereka. Sehingga hati mereka itu mudah terketuk, hati mereka itu mudah untuk bertobat dan berbalik dari kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang tidak benar, dan pada akhirnya mereka diselamatkan. Kok bisa seperti itu? Oh, nyatanya bisa. Itu yang terjadi atas orang-orang di Niniwe. Kalau Allah sudah menetapkan pilihan dan menyatakan kasih-Nya, maka sesungguhnya perubahan itu hanyalah masalah waktu. Demikian pula dengan orang-orang di Tesalonika atau orang-orang percaya di Tesalonika yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dimampukan untuk bertumbuh, mereka dimampukan untuk berkembang, karena sesungguhnya itu karya Allah dinyatakan kepada mereka. Tidak ada yang bisa membatasi, tak ada yang bisa menghimpit kehidupan mereka, karena di situ dinyatakan kepada kita karya Allah nyata. Kemudian alasan yang kedua dari jemaat yang bertumbuh di tengah-tengah keterbatasan itu adalah karena di sana iman yang dipahami oleh jemaat Tesalonika itu adalah iman yang aktif. Orang-orang percaya di Tesalonika itu mendapati bahwa kepercayaan, agama, keyakinan kepada Yesus itu bukan sekedar rutinitas ritual yang harus berkumpul di satu tempat, bukan hanya itu. Itu memang baik. Tetapi jika itu mungkin. Tapi jika tidak memungkinkan, maka seolah-olah Rasul Paulus ini menegaskan, janganlah kepercayaanmu itu kemudian menjadi luntur, janganlah kepercayaanmu itu kemudian menjadi kendor. Janganlah iman itu menjadi suam hanya karena pembatasan dan karena keterbatasan. Jemaat Tesalonika, saudara-saudara, telah mengerjakan imannya dengan aktif dan hidup dalam keseharian mereka. Artinya bahwa iman mereka itu mewarnai kehidupan keseharian mereka. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang lebih luas. Oleh karena itu dinyatakan kepada kita semua bahwa jemaat di Tesalonika itu mampu menjadi teladan atas kehidupan orang lain. Bukan hanya di Tesalonika tapi juga jauh di luar Tesalonika. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita sejenak menengoknya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bukan hanya di Tesalonika tapi juga menjadi teladan atas kehidupan di Makedonia dan di Akhaya. Mampu menjangkau kehidupan yang lebih luas. Keteladanan itu memang terdengar gaungnya. Bukan hanya di Tesalonika. Itu karena apa? Karena iman tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang ritual, rutin, tetapi iman itu juga yang mewarnai kehidupan mereka dalam keseharian. Yang ketiga, yaitu bahwa mereka mampu bertumbuh di tengah-tengah keterbatasan karena di sana ada pengharapan yang pasti. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ada satu bagian ayat yang mengatakan begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Itu yang diungkapkan. Ketekunan pengharapanmu. Artinya bahwa mereka itu bertekun dalam pengharapan. Mereka meyakini pengharapan itu ada satu hal yang pasti. Pengharapan itu hal yang kuat. Pengharapan akan kedatangan Yesus.
Mereka bukan saja percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi mereka juga percaya akan kepastian, akan keselamatan yang ada dalam kehidupan mereka ketika mereka itu percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Cerita tentang pengharapan, saudara-saudara, barangkali menarik kalau kita mengingat apa yang pernah terjadi dengan kehidupan Alexander Agung. Suatu saat saudara-saudara, Alexander Agung itu membagikan seluruh miliknya kepada teman-temannya. Jadi semua yang dimilikinya, harta bendanya semuanya diserahkan kepada teman-temannya. Sampai seorang temannya itu berkata demikian, "Tetapi engkau tidak punya apa-apa lagi untuk dirimu sendiri." Itu yang diungkapkan temannya. Dan pada saat itu pula Sang Alexander Agung mengatakan begini, "Oh tidak demikian. Aku masih punya pengharapan." Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Orang itu masih dapat menanggung apapun di dalam hidupnya, selama di sana masih ada pengharapan. Karena ia tidak berjalan menuju dalam kegelapan malam, tapi ia sedang berjalan menuju fajar yang merekah. Inilah saudara-saudara keyakinan iman dan pengharapan yang membuat jemaat di Tesalonika itu tidak takut apapun dan tetap bertumbuh di tengah-tengah keterbatasan dan pembatasan dalam persekutuan mereka. Mereka bergiat dalam iman. Mereka bergiat dalam persekutuan. Mereka jemaat yang bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Dan itu nyata dalam kehidupan keseharian mereka. Karena iman bukan sekedar ritual. Oleh karena itu, mereka dimampukan untuk tetap bertumbuh, berkembang di tengah-tengah pembatasan dan keterbatasan. Nah, sungguh saudara-saudara, ini adalah hal yang baik bagi kita. Kita boleh belajar dari kehidupan di Tesalonika, belajar dari kehidupan orang-orang percaya yang ada di sana. Jemaat Tesalonika yang dalam keterbatasan dan pembatasan, justru iman dan pengharapan mereka bertumbuh. Ini juga menjadi harapan kita, saudara-saudara. Sekalipun kita saat ini adalah keterbatasan dan pembatasan-pembatasan. Tapi mari kita kerjakan iman kita dalam keseharian. Biar kita tetap boleh bertumbuh menjadi teladan atas kehidupan orang lain. Di mana kita berjalan dengan penuh pengharapan, kita berjalan dalam iman, dan berjalan tetap mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakui betapa Tuhan itu telah memberkati hidup kita. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis, ia terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan, kita akan berikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan iringi dengan satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 338, bait yang pertama dan bait yang kedua. Gereja Prasasat Baito. Gereja Prasasat Baito, ning tengah samudra, Kristus kang dadel panutan, anering lambana, nadyan sepi berboyo, omongan pangoro,
bersama harta Mari bersama-sama kita kembali berdoa, kita akan angkat syafaat kita. Bapa yang di surga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami dalam membangun ibadah. Ketika menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Biarkanlah melalui peribadatan ini kami juga akan dimampukan untuk bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan dan pengenalan kami akan yang lain sebagai pribadi-pribadi yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, mengingatkan kepada kami supaya kami boleh belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika, supaya sekalipun mereka adalah jemaat yang ada dalam keterbatasan dan batasan, tapi mereka bertumbuh, maka biarkanlah kehidupan kami pun juga akan didorong untuk melakukan hal yang sama. Sekalipun kami ada dalam keterbatasan dan pembatasan-pembatasan, Engkau ya Allah yang akan menolong kami supaya kami tetap boleh bertumbuh, berkembang dalam kehidupan iman dan pengharapan kami sebagaimana nyata dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Allah kami yang akan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu, supaya firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Bersyukur pula kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Apa yang kami berikan sesungguhnya adalah berkat-Mu atas kami. Kami belajar untuk mengembalikan kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau telah berkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah Engkau berkati apa yang sudah kami kumpulkan ini, dan itu akan menjadi sarana bagi jemaat Tuhan untuk bertumbuh, berkembang, dan itu akan menjadi sarana bagi kami untuk melayani dan menata layani Tuhan melalui kehidupan pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati setiap orang yang telah belajar untuk memberikan persembahan, mampukan mereka untuk bekerja, dan mampukan mereka untuk tetap mensyukuri berkat Tuhan, sehingga dengan demikian setiap hari maka kehidupan syukur mereka akan tetap boleh bertumbuh dan syukur mereka akan terus ada sepanjang kehidupan itu ada. Bapa di surga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk keseluruhan umat-Mu, keseluruhan jemaat-Mu. Setiap keluarga biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menopang, menyertai dan berkati. Setiap keluarga Tuhan sendiri yang akan menolong supaya hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam berkat Tuhan. Dan setiap keluarga pada akhirnya juga akan tetap boleh percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah habis. Berkat-Mu adalah berkat yang selalu mengalir, dan setiap keluarga pada akhirnya mengakui berkat Tuhan itu cukup atas hidupnya. Kami percaya akan kebaikan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat kami juga mohon kepada Engkau, supaya Engkau juga menolong saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan, yang sakit Tuhan akan menyembuhkan, yang sedang ada dalam kesendirian Tuhan yang akan menjadi teman, yang ada dalam kelemahan Tuhan yang akan menopang, yang ada dalam kepedihan dan rasa kehilangan Tuhan akan berikan penghiburan, yang teraniaya Tuhan akan berikan bebasan, dan mereka yang kehilangan harap atas hidupnya Tuhan sendiri yang akan menopang dan memungkinkan mereka tidak kehilangan harap. Karena sesungguhnya kami hanya boleh berharap kepada Tuhan dengan segala kuasa-Nya yang besar yang akan memungkinkan kami untuk boleh mengalami perubahan hidup hanya karena kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang ini, Tuhan yang akan menopang dan menyertai dan berikan kepada setiap hati, setiap pribadi yang memiliki kehendak dan menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan supaya setiap orang pada akhirnya sungguh-sungguh boleh menyerahkan hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini saudara kami yang berusia lanjut, biarkanlah Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, supaya saudara kami tetap ada dalam kesukacitaan, gembiraan menjalani hidupnya sekalipun ada dalam keterbatasan. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, anak Tuhan yang masih kecil ataupun juga para pemuda-pemudi-Mu, bimbinglah, ajarlah mereka, dan tetaplah Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan mereka supaya mereka boleh meraih impian harapan mereka. Mereka juga tidak kehilangan arah hidupnya dan hidupnya tetap tertuju hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, perkenankan kami juga berdoa untuk pandemi yang menghinggapi
negeri ini dan juga dunia ini. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan turut terlibat menangani. Tuhan yang akan memimpin setiap orang yang ada di negeri ini ataupun di dunia ini untuk terus berupaya menjaga supaya pandemi ini segera berlalu. Saudara-saudara kami yang mengupayakan dan mengambil kebijakan terkait dengan bagaimana pandemi ini segera berlalu, para menteri kami biarkanlah Tuhan tetap berkati hidupnya, mampukan mereka untuk ada dalam kearifan, mengambil sikap, menentukan langkah demi damai dan sejahtera atas negeri dan dunia di mana kami hidup. Hari ini kami akan melanjutkan hidup kami. Tuhan yang akan menopang kami, keselamatan biarkah tetap melingkupi hidup kami. Kami akan menjalani hidup dengan penuh syukur, kesukacitaan, dan kegembiraan karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian yang menegaskan akan hidup kita. Hidup yang berjalan ke arah Kristus. Kidung Pasamuan Jawi, nomor 452, bait 1 dan bait yang kedua. Tekating manah kawulo. Tekating manah kawulo, tansah nderek Gusti. Sejati, makin bisa lebih lama, namun turut dimana, lawan Kristus sejati, menjaga tenteram basuki. Sestu Gusti, pantas langit lamina, pantas Injil suci dengan sabda haleluya. Mari bisa lebih lama, namun turut Kristus sejati, menjaga tenteram basuki. Kita mohon berkat Tuhan. Allah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, sentosaan dan damai sejahtera, menyertai hidup kita saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ibadah keluarga yang kita laksanakan hari ini boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita semua dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap dan senantiasa merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih.